Terminal Teluk Kumis masih diselimuti embun pagi saat sebuah bus kecil berwarna merah marun memasuki area parkir. Suara mesinnya pelan, namun cukup untuk menarik perhatian para sopir dan kernet yang sedang ngopi di warung sebelah. Semua kepala menoleh serentak saat pintu bus terbuka, dan dari dalam turunlah seorang perempuan muda berambut hitam panjang, mengenakan jaket denim dan celana jeans ketat. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan senyumnya menggoda. Namanya Rara, sopir baru yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, namun langsung menjadi pusat perhatian sejak detik pertama ia menginjakkan kaki di terminal itu. Warung kopi yang tadinya ramai mendadak senyap. Beberapa sopir melongo, seakan lupa bagaimana cara menyeruput kopi. Preman-preman terminal mulai berbisik, mata mereka menyelidik penuh nafsu. Salah satunya, pria besar bertubuh kekar dengan bekas luka di pipi kirinya, tersenyum sinis. Itulah Dulman, preman paling ditakuti di terminal Teluk Kumis. Ia menatap Rara dari kejauhan, seolah sudah memutuskan bahwa perempuan itu akan menjadi mainannya. Cewek secantik ini bawa bas. Gak salah tempat, Neng, ujar salah satu preman dengan nada merendahkan. Rara menoleh sambil tersenyum tenang. Saya tidak salah tempat, yang salah tempat itu justru yang ngerasa paling berkuasa di sini, jawabnya lembut, tapi menusuk. Preman itu terdiam, tidak menyangka akan dibalas dengan kata-kata seperti itu. Dulman hanya tertawa kecil di sudut, makin tertarik dengan keberanian perempuan itu. Warga terminal mulai membicarakan kehadiran Rara. Ada yang kagum, ada yang sinis, dan ada pula yang takut. Bagi sebagian besar orang, perempuan tak seharusnya menjadi sopir bus, apalagi di terminal keras seperti Teluk Kumis. Tapi Rara berbeda, ia menyalami semua orang dengan sopan, membawa aura misterius yang sulit dijelaskan. Bahkan anak-anak jalanan yang biasa meminta receh di terminal, mendadak segan padanya. Malamnya, Rara menyendiri di busnya. Ia duduk di kursi sopir, memandangi bulan yang menggantung bulat sempurna di langit. Di tangannya tergenggam sebuah liontin tua berbentuk tengkorak kecil. Matanya menatap jauh ke hutan di balik terminal. Ibu, aku sudah sampai di tempat yang kau bilang dulu. Tempat penuh kerakusan. Tempat di mana ilmu ini akan berguna, bisiknya pelan, nyaris seperti mantra. Tanpa sepengetahuan siapapun, Rara bukanlah sopir biasa. Ia datang dari kampung Sungai Hitam, tempat di mana ilmu gaib diwariskan secara turun-temurun kepada perempuan yang dipilih. Ibunya adalah seorang pemilik ilmu kuyang, makhluk yang konon bisa melepaskan kepala dari tubuhnya untuk berburu darah. Tapi ibunya dibakar hidup-hidup oleh warga karena dianggap pembawa sial. Kini, Rara adalah satu-satunya pewaris ilmu itu yang masih hidup. Ia tak berniat menggunakan ilmu itu untuk membunuh, kecuali jika terpaksa. Ia lebih suka menjadi manusia biasa, menyatu dengan rakyat kecil dan hidup sederhana. Tapi ia tahu betul, tempat seperti Teluk Kumis bukan tempat aman bagi mereka yang lemah. Dan jika orang-orang itu mencoba menyakitinya, atau menyakiti yang tak berdaya, maka kuyang yang tidur di dalam dirinya akan bangkit kembali. Pagi menjelang, dan terminal kembali hidup. Preman-preman mulai beraksi lagi, meminta uang keamanan dari sopir-sopir. Tapi pagi itu, ada satu bus yang tak mereka dekati, bus merah marun milik Rara. Mereka belum tahu kenapa, tapi entah mengapa, hawa dari bus itu terasa dingin, dan menusuk sampai ke tulang. Mereka tidak tahu bahwa dalam tubuh perempuan cantik itu, tersembunyi makhluk malam yang telah menanti terlalu lama untuk kembali terbang. Panas mulai membakar atap terminal ketika Dulman, preman tertua dan paling ditakuti di Teluk Kumis, melangkah dengan gagah melewati barisan bus. Di tangannya tergenggam rokok kretek yang belum dinyalakan, hanya dikulum sambil menyeringai lebar. Semua sopir dan kernet yang melihatnya langsung menyingkir, sebagian menunduk, sebagian lagi pura-pura sibuk mengecek ban bus. Dulman bukan sembarang preman, ia disebut-sebut punya ilmu kebal dan pernah membacok orang sampai mati hanya karena menolak bayar uang keamanan. Hari itu, Dulman tidak sabar ingin bertemu Rara. Senyuman sopan si sopir cantik dan sikapnya yang tidak takut kemarin membuat egonya tergelitik. Ia tidak suka perempuan yang terlalu berani. Bagi Dulman, wanita di terminal hanya ada dua jenis, pelayan atau hiburan. Dan Rara belum menempati salah satu. Kita atur hari ini, gumamnya sambil mengajak dua anak buahnya, Kopet dan Dayat, ikut serta. Rara sedang memeriksa ban bus saat Dulman dan gerombolannya datang menghampiri. Dengan suara keras, Dulman berseru, "Neng, bus baru bayar dulu dong."
Terminal ini nggak gratis. Rara menoleh pelan, wajahnya tetap tenang. Bayar, maksudnya untuk apa? Saya sudah bayar karcis parkir dan izin trayek ke dinas, jawabnya tanpa rasa takut. Suasana mendadak hening. Para sopir dan pedagang memandangi mereka dari kejauhan. Dulman tersenyum lebar, tapi matanya dingin. Itu karcis resmi. Yang ini karcis khusus. Karcis aman. Biar nggak ada yang gangguin bas kamu, Neng. Kopet menambahkan dengan tawa kasar, iya, apalagi sopirnya secantik kamu. Banyak yang bisa ganggu. Rara menghela napas pelan, lalu berdiri tegak menghadap mereka. Kalau kalian merasa bisa ganggu saya, coba saja. Tapi saya minta satu hal, jangan salahkan saya kalau kalian nyesel. Tawa para preman meledak. Wah, galak juga ternyata. Udah cantik, galak, sopir lagi. Paling sebentar juga nyerah, ujar Dayat, menepuk-nepuk bahu Rara. Tapi sentuhan itu segera ditepis dengan gerakan cepat, dan tangan Dayat terpelintir sebentar sampai ia mengaduh. Rara lalu menatap Dulman dalam-dalam. Saya sopan karena saya hormat sama tempat ini. Tapi kalau kalian paksa saya berubah, saya bisa berubah jadi sesuatu yang kalian gak bakal suka. Mata Dulman menyipit. Ia tidak suka ditantang, apalagi oleh perempuan. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang ganjil dalam tatapan Rara, bukan sekadar keberanian biasa. Ada aura aneh, dingin, dan misterius. Sejenak ia ragu, namun gengsinya menutup logika. Oke, Neng, gua kasih waktu 2 hari. Kalau 2 hari lagi gak bayar, siap-siap aja ya. Lalu ia pergi sambil mengumpat pelan, meski dalam hati, bayang-bayang senyum tenang Rara masih menghantuinya. Malam itu, Rara kembali duduk sendiri di dalam busnya. Bulan kembali bulat sempurna, tangannya memegang liontin tengkorak yang menggantung di lehernya. Mereka sudah menyentuh batas, Bu. Aku masih sabar hari ini, tapi 2 hari lagi, darah akan tumpah, bisiknya pelan. Angin malam meniup tirai jendela bas. Seekor kucing hitam melintas di depan bas, lalu menghilang begitu saja, seolah tahu bahwa malam-malam di Teluk Kumis tak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di pojok terminal, seorang pemuda penjual air mineral yang sering melihat Rara diam-diam mulai merasa gelisah. Ia melihat mata Rara kadang berpendar merah saat marah. Ia juga pernah melihat bayangan kepala melayang dari arah busnya malam-malam. Tapi siapa Rara sebenarnya, masih menjadi misteri. Yang pasti, ia tahu, sesuatu sedang bangkit di tempat ini. Dan terminal ini akan segera jadi ladang perhitungan berdarah. Terminal Teluk Kumis perlahan tertidur di bawah remang lampu-lampu tua yang menggantung lesu. Suara jangkrik bersahut-sahutan, namun malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, sunyi yang menyesakkan dada. Di kejauhan, terdengar derit seng yang tertiup angin. Seorang pedagang gorengan, Pak Darto, yang belum sempat pulang karena dagangannya belum habis, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak melihat siapa-siapa, tapi telinganya menangkap sesuatu. Darahmu, manis, suara itu berbisik, tipis, mengalir seperti kabut. Pak Darto menoleh cepat, dan dalam sekilas pandang, ia melihat bayangan hitam melayang di atas atap warung. Matanya membelalak, dan tubuhnya gemetar. Bayangan itu berbentuk kepala perempuan dengan rambut panjang menjuntai, tanpa tubuh. Ia menjerit tertahan, tapi suaranya tercekat. Kakinya lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan makhluk itu melesat ke arah pojok terminal, ke arah bas merah marun. Pagi harinya, Pak Darto ditemukan pingsan di warungnya, wajahnya pucat seperti habis dirampas nyawanya. Ketika ditanya oleh warga, ia hanya bisa bergumam pelan, kepala terbang, orang-orang mengira ia kerasukan atau terlalu lelah bekerja. Hanya satu orang yang menatapnya dengan raut berbeda, pemuda penjual air mineral bernama Seno. Ia tahu Pak Darto bukan orang yang gampang panik. Dan malam itu, ia juga mendengar suara aneh dari arah bas Rara. Seno menyelinap di balik gerobaknya, mengamati bas merah yang tetap diam seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Sekilas, ia melihat kabut tipis menyelimuti kaca bas itu. Ia tak berani mendekat, tapi nalurinya berkata bahwa Rara menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Apalagi malam itu, ia sempat mendengar suara lirih dari dalam bas. Bukan suara manusia biasa, melainkan suara erangan haus, suara makhluk lapar. Sementara itu, Rara duduk di dalam busnya, memejamkan mata. Liontin tengkorak di lehernya berdenyut pelan, seakan merespons energi yang mulai tumbuh.
Ia mengontrol napasnya, menahan diri agar tidak keluar sepenuhnya dalam wujud Kuyang. Tapi malam-malam seperti ini selalu menjadi ujian. Ia bisa mencium bau darah preman-preman terminal, dan naluri Kuyangnya haus. Ia bukan pembunuh, tapi rasa sakit masa lalu yang membekas membuat batas kemanusiaannya semakin tipis. Di tempat lain, Dulman tengah berpesta kecil bersama anak buahnya. Mereka minum arak oplosan sambil tertawa keras membicarakan Rara. 2 hari lagi, gua mau ajak dia ngobrol di belakang terminal. Mau dia suka atau enggak, urusan belakangan. Seru Dulman sambil mengangkat botol. Dayat tertawa sambil menyeringai. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, mereka sedang membunyikan lonceng kematian mereka sendiri. Kucing-kucing di terminal mendadak gelisah, mengeong keras dan berlarian. Angin malam membawa hawa aneh. Warga yang tinggal di sekitar terminal mulai merasakan sesuatu berubah. Bahkan langit pun tampak lebih kelam, seperti menahan sesuatu yang mengintai. Tapi siapa yang akan percaya bahwa di antara para sopir dan kernet, tersembunyi makhluk gaib yang lapar akan keadilan. Dan Rara, malam itu membuka sedikit rahasia dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, kepalanya terlepas dari tubuh dan melayang tinggi, menjaga dari kejauhan. Ia belum menyerang, tapi ia ingin memberi pesan, bahwa ada yang mengawasi. Dan siapapun yang berani menyentuhnya, bersiaplah. Karena malam tak akan lagi menjadi tempat untuk tidur, tapi menjadi medan pembantaian. Rara duduk di kursi sopir, menatap cermin kecil yang menggantung di atas dashboard. Bukan untuk melihat wajahnya, tapi untuk melihat ke dalam mata itu, mata yang menyimpan duka masa lalu dan keabadian rasa kehilangan. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh liontin tengkorak yang menggantung di lehernya. Ia tahu, batas kesabarannya semakin menipis. Dan malam demi malam, suara dari dalam liontin itu terus memanggil, suara ibunya, suara darah, suara dendam. Kenangan itu kembali menyeruak. Saat ia masih remaja, kampung Sungai Hitam yang sunyi mendadak berubah menjadi lautan amarah. Orang-orang bersorak membawa obor, menuding ibunya sebagai penyebab kematian anak-anak mereka yang sakit demam. Padahal ibunya hanya seorang tabib, pewaris ilmu tua yang tak pernah ia gunakan untuk mencelakai siapapun. Tapi tuduhan itu berubah menjadi vonis. Dan di depan mata Rara kecil, ibunya dibakar hidup-hidup di tengah ladang, diiringi teriakan, "Kuyang! Kuyang!" Tangisan Rara kecil tak bisa menghentikan api. Ia hanya bisa berlari ke hutan, memeluk liontin pemberian ibunya sambil berjanji satu hal, ia tidak akan pernah menjadi makhluk itu, kecuali jika dunia memaksanya. Bertahun-tahun ia bersembunyi, mengendalikan dorongan dalam dirinya. Tapi sekarang, dunia tempatnya berdiri tak jauh berbeda dari kampung yang membakar ibunya. Para preman di terminal ini tidak membakar dengan api, tapi dengan hinaan, pelecehan, dan kekuasaan yang memuakkan. Hari ini, satu kernet perempuan bercerita padanya sambil menangis. Ia dipaksa membayar uang keamanan oleh Dulman dengan ancaman kekerasan. Rara mendengarkan tanpa menyela, hanya menggenggam tangan si perempuan erat. Di matanya muncul kilat marah, bukan hanya untuk kejadian itu, tapi karena luka masa lalunya kembali dikoyak. Ia tahu, perlahan, Kuyang di dalam dirinya akan semakin sulit ditahan. Di malam yang lengang, Rara berlutut di belakang bas, menggambar lingkaran darah di tanah. Sebuah ritual kecil, warisan ibunya. Ia tak memanggil arwah atau memuja makhluk gaib. Ia hanya membangunkan sisi lain dalam dirinya, makhluk yang bisa melihat dalam gelap, mendengar ketakutan, dan memburu dengan napas dendam. Kepalanya terlepas perlahan, tubuhnya ditinggal di balik tirai bas. Kuyang itu melesat ke langit, terbang rendah menyisir atap-atap terminal. Ia menyaksikan dari udara, Dulman tidur di pos belakang, botol arak masih tergenggam. Di sampingnya, Dayat dan Kopet meringkuk seperti anjing jalanan. Rara ingin mencabik mereka malam ini juga. Tapi ia masih menunggu satu momen yang tepat, satu tindakan terakhir yang akan menjadi alasan pembenaran. Karena walaupun ia membawa darah Kuyang, ia tetap punya hati manusia. Ia tidak akan membunuh, sebelum benar-benar dipaksa. Seno, pemuda penjual air mineral, dari kejauhan melihat bayangan hitam melayang di langit. Ia tercekat, bulunya berdiri, tubuhnya kaku di balik gerobak. Tapi saat bayangan itu melesat kembali ke arah bas Rara, ia hanya bisa bergumam dalam hati, apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Mbak Rara? Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai memahami, bahwa perempuan itu bukan sembarang sopir. Dan pagi itu, Rara kembali seperti biasa. Duduk di kursi sopir,
mengenakan jaket denimnya, menyapa sopir lain dengan senyum ramah. Tak ada yang tahu bahwa semalam ia menari di langit dengan tubuh terlepas. Tak ada yang tahu bahwa ia adalah perpaduan antara luka lama, janji suci, dan amarah yang menanti waktu. Namun waktu itu, semakin dekat. Pagi itu terasa berbeda. Langit mendung menggantung di atas terminal Teluk Kumis seakan menandai datangnya sesuatu yang buruk. Suara klakson bas bersahut-sahutan, tapi tidak mampu menutupi ketegangan yang mengendap di udara. Rara duduk di balik kemudi, mencoba menenangkan diri. Ia tahu hari ini adalah batas waktu yang dijanjikan Dulman. Ia tahu para preman akan datang, bukan lagi dengan senyum licik, tapi dengan ancaman nyata. Dan ia telah siap. Dulman muncul dari belakang pos jaga dengan langkah besar dan dada membusung. Di belakangnya, Kopet dan Dayat berjalan penuh percaya diri. Di tangan Dulman, tergenggam selembar kertas lusuh yang digenggam seperti surat tuntutan perang. "Neng Rara," suaranya menggema. Semua mata tertuju pada mereka. Bahkan para sopir yang biasanya masa bodoh mulai resah, merasakan aroma konfrontasi di udara. Rara turun dari bas perlahan, berdiri di hadapan Dulman tanpa gentar. "Waktunya habis, Neng. Sekarang tinggal pilih. Bayar atau bas kamu gue bakar," gertak Dulman. Senyum Rara tipis, tapi tajam. "Aku tidak akan bayar, dan kalau kau sentuh bas ini, bukan hanya bas yang akan terbakar," jawabnya pelan. Suasana mendadak senyap. Semua orang menahan napas. Jawaban Rara seperti petir dalam keheningan. Dulman menyeringai. "Sombong amat. Perempuan, sopir, sendirian pula. Mau ngelawan gua?" Ia lalu melangkah maju dan mendorong bahu Rara dengan kasar. Tubuh Rara terdorong sedikit, tapi ia tetap berdiri tegak. Saat tangan Dulman hendak menyentuh wajahnya, Rara menepiskan dengan keras dan membuat Dulman tersentak mundur. Matanya membara. "Kau sudah menyentuh batas terakhir. Kau akan menyesal, Dulman," bisik Rara dengan nada rendah yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di sudut terminal, Seno menyaksikan semuanya. Ia merasa gelisah luar biasa. Ada sesuatu dalam sikap Rara, bukan hanya keberanian, tapi seperti ada kekuatan gaib yang membungkus tubuhnya. Ia teringat kejadian semalam saat melihat kepala melayang di langit, dan kini ia yakin, itu bukan mimpi. Rara adalah Kuyang, tapi anehnya, bukan rasa takut yang menguasainya, melainkan rasa hormat. Setelah insiden itu, Dulman memerintahkan anak buahnya menggores cat bas Rara dengan pisau. Mereka mencoret-coret badan bas dengan kata-kata kotor. Beberapa sopir yang melihat hanya bisa menggeleng, takut ikut campur. Rara kembali ke busnya sore hari, melihat kerusakan itu dalam diam. Ia menyentuh goresan tersebut, lalu menutup mata. "Sudah cukup, aku sudah bersabar. Malam ini, kalian akan tahu seperti apa artinya ditekan dan diinjak." Malam pun datang dengan angin dingin yang menusuk. Tak ada suara jangkrik, tak ada obrolan di warung kopi. Semua terasa mati. Di dalam busnya, tubuh Rara terbaring tenang sementara liontin tengkorak menyala merah. Dalam sekejap, kepala Rara melayang, rambut panjang menjuntai, gigi tajam menggigil haus. Kuyang itu membelah gelap, terbang rendah dengan mata yang bersinar seperti bara neraka. Dan di pos belakang terminal, Dulman dan kedua anak buahnya kembali tertawa sambil menenggak minuman keras. Mereka tidak tahu, malam ini bukan lagi tentang ancaman. Malam ini adalah saat pembalasan. Malam di mana langit akan menjadi saksi, bahwa seorang perempuan yang ditekan dan diinjak, bisa berubah menjadi kutukan yang tak pernah bisa mereka lupakan. Malam turun perlahan, menutupi terminal Teluk Kumis dalam balutan gelap yang lebih pekat dari biasanya. Lampu-lampu jalanan berkedip tak stabil, seakan takut menyinari tempat yang akan menjadi saksi pembalasan. Angin malam menderu, membawa aroma darah yang hanya bisa dicium oleh makhluk-makhluk tertentu. Di langit, bulan tampak lebih besar, merah samar seperti mata yang menyaksikan dosa manusia. Dan dari balik bas merah marun, sesosok kepala dengan rambut panjang mulai melayang perlahan, terpisah dari tubuh, terbang ke arah pos preman. Dulman terlelap dalam keadaan mabuk berat, botol arak terguling di sampingnya. Kopet masih bermain kartu bersama Dayat, keduanya tertawa keras tanpa menyadari hawa dingin yang menyusup masuk ke dalam kulit. Seekor kucing hitam tiba-tiba melompat masuk ke dalam pos, mengeong nyaring, lalu berlari keluar seperti ketakutan. Dayat berdiri, hendak mengusir kucing itu, tapi seketika ia melihat bayangan hitam melintas cepat di jendela. "Lo denger nggak?" tanya Dayat sambil melirik Kopet.
Tapi Kopet justru terdiam, tubuhnya membeku. Di depannya, muncul kepala perempuan tanpa tubuh, rambutnya melambai seperti ditiup angin, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka menampilkan deretan gigi runcing yang meneteskan darah. Sebelum sempat berteriak, Dayat merasakan lehernya ditusuk taring tajam. Ia bergetar, menggeliat, lalu jatuh dengan tubuh menghitam seperti kehabisan darah. Kopet menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mundur, tersandung, dan jatuh ke lantai. Matanya tak berkedip menatap makhluk yang kini terbang rendah, melayang-layang. Mengitari kepalanya. Ampun, ampun, saya gak ikut-ikut, isaknya. Tapi kuyang itu tidak kenal ampun. Taringnya kembali menancap, kali ini ke leher Kopet, menyedot nyawa dan dosa dalam satu tarikan panjang. Tubuh Kopet menggelepar, lalu diam, selamanya. Dulman terbangun karena jeritan itu, matanya setengah sadar. Ia melihat dua anak buahnya sudah terkapar, wajah mereka membiru dan tubuh kering. Ketika ia menoleh, kuyang itu sudah ada di depannya. Apa ini? Suaranya tercekat. Ia mencoba meraih pisau di pinggang, tapi tangannya terlalu gemetar. Kuyang itu menatapnya, tidak menyerang, hanya menatap, seakan ingin menunjukkan bahwa malam ini belum selesai. Tiba-tiba, kuyang itu terbang menjauh, menghilang di balik pohon tua di sudut terminal. Dulman terengah, jatuh terduduk, celana basah karena ketakutan. Ia menggigil, tubuhnya terasa seperti lumpuh. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Ia tahu, ini bukan manusia. Ini bukan dendam biasa. Ini kutukan. Dan ia sedang diburu oleh sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Keesokan paginya, terminal gempar. Dayat dan Kopet ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kulit mengerut, mata membelalak, dan tubuh tak mengandung darah sedikit pun. Polisi datang, tapi hanya bisa menggeleng. Serangan binatang liar, kata mereka. Tapi warga tahu, ini bukan binatang. Mereka mulai berbisik, mulai saling tatap dengan wajah pucat. Kuyang, kuyang gentayangan, kata seorang ibu tua dengan suara serak. Dan Rara, ia duduk di dalam busnya seperti biasa, menyapa para sopir dengan senyum ramah. Tak ada yang mencurigainya, tak ada yang berani mendekat. Hanya Seno yang menatapnya lama dari kejauhan, dada berdegup kencang. Ia tahu, ia melihat bayangan yang sama semalam. Dan kini, ia sadar, terminal ini bukan hanya tempat kerja. Ini telah menjadi ladang kematian. Dan Rara, adalah pemilik malamnya. Malam berikutnya, langit Teluk Kumis kembali ditelan gelap. Tapi kali ini, gelap itu berbeda. Bukan sekadar malam, tapi malam yang seperti hidup, bernapas, menatap, mengancam. Para sopir dan pedagang kecil di terminal memilih pulang lebih awal. Warung kopi yang biasanya ramai bahkan sudah tutup sejak maghrib. Tak ada yang berani tinggal terlalu lama. Dua mayat kering yang ditemukan kemarin membuat semua orang gemetar. Hanya satu nama yang mulai berbisik dari mulut ke mulut, Kuyang. Seno, pemuda penjual air mineral, tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di gerobaknya sambil terus menatap ke arah bas merah marun yang terparkir tenang di ujung terminal. Ada kabut tipis yang tak biasa menyelimuti sekitar bas itu, meski angin malam tak terasa. Seno tahu, sesuatu sedang terjadi. Ia sempat melihat Rara sore tadi, berjalan biasa, menyapa sopir lain seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dari sorot matanya, Seno tahu, Rara menyimpan sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan lebih lama. Menjelang tengah malam, Seno melihatnya. Sekilas, kepala itu melayang keluar dari jendela bas. Rambut panjang menjuntai, mata bersinar merah menyala, dan gigi runcing berkilat di bawah cahaya bulan. Tubuhnya tak ada, tapi kepala itu hidup, dan haus. Seno menutup mulutnya, berusaha tidak berteriak. Jantungnya berdetak cepat, tapi matanya tak bisa berpaling. Ia menyaksikan kuyang itu terbang, melayang rendah di atas atap terminal, mengitari kawasan seperti sedang berburu. Dulman, yang kini seperti bayang-bayang dirinya sendiri, duduk memeluk lutut di pos belakang. Wajahnya pucat, mata cekung, dan tubuhnya gemetar setiap mendengar suara angin. Ia tidak makan, tidak mandi, hanya mengigau dan menyebut satu kata, kepala, terbang, kepala. Beberapa sopir mencoba membujuknya untuk pulang, tapi Dulman menolak. Ia takut, ia merasa kalau ia pergi dari terminal, makhluk itu akan memburunya sampai mati. Di langit, kuyang itu berhenti. Ia menatap pos jaga dari ketinggian,
dan sinar merah matanya menyala seperti bara. Dari kejauhan, warga yang diam-diam mengintip mengira mereka melihat bintang jatuh, padahal itu adalah mata dari makhluk yang datang bukan untuk memberikan harapan, tapi untuk menagih keadilan berdarah. Kucing-kucing kembali melolong, pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin, dan malam itu terasa menekan dada siapapun yang bernapas. Rara, atau lebih tepatnya tubuh Rara, tetap duduk di dalam bas. Tubuh itu diam, tapi liontin tengkorak di dadanya menyala. Energi yang keluar dari liontin itu mengalir ke kepala Kuyang yang sedang terbang. Ini bukan lagi soal membalas dendam. Ini adalah tentang melindungi dirinya sendiri dan mereka yang pernah disakiti. Dunia pernah membakar ibunya. Dunia pernah membuatnya lari. Tapi sekarang, dunia akan belajar bahwa perempuan yang mereka injak bisa berubah jadi neraka. Seno akhirnya berani melangkah. Ia berjalan perlahan mendekati bas Rara saat kepala Kuyang itu menghilang dari pandangannya. Ia ingin tahu, ia harus tahu, tapi saat ia menyentuh pintu bas, tubuhnya membeku. Dari kaca, ia melihat bayangan Rara menoleh ke arahnya, meski tubuh itu jelas tak memiliki kepala. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia mundur perlahan, lalu lari sekuat tenaga menjauh dari sana. Dan di atas langit terminal Teluk Kumis, dua mata merah menyala lagi malam itu, sepasang mata yang menjadi pertanda bahwa malam bukan lagi tempat tidur, tapi ladang berburu. Tak ada yang bisa menghentikannya, karena Kuyang itu sudah bangkit sepenuhnya. Namanya Pak Damin, tukang parkir tua yang hampir tak pernah dipedulikan di terminal Teluk Kumis. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, dan langkahnya perlahan. Namun matanya menyimpan lebih banyak rahasia dibanding siapapun di terminal itu. Ia adalah saksi bisu dari kejadian-kejadian ganjil yang akhir-akhir ini meresahkan semua orang. Dan pagi itu, ia memutuskan untuk berbicara. Bukan karena tak takut, tapi karena hatinya tak sanggup melihat Rara terus sendirian dalam diam. Semalam aku lihat dia, gumam Pak Damin kepada Seno, yang masih diliputi ketakutan dari peristiwa malam sebelumnya. Kepalanya terbang, tubuhnya duduk di dalam bas. Tapi matanya, tak seperti makhluk jahat. Matanya menangis, nak. Seno membeku, tak menyangka ada orang lain yang juga melihat apa yang ia lihat. Ia menatap Pak Damin dengan tatapan bingung, campur ngeri dan penasaran. Kenapa Bapak diam selama ini? Pak Damin menghela napas panjang. Karena aku pernah melihat yang serupa, puluhan tahun lalu. Di kampung Sungai Hitam, tempat ibuku dulu jadi dukun kampung. Waktu itu, seorang perempuan dibakar hidup-hidup karena dituduh Kuyang. Tapi sebelum tubuhnya hangus, ia berteriak, menyebut nama anaknya. Rara, ya, Rara kecil. Suasana mendadak sunyi. Seno memegangi dadanya, tak percaya. Rara yang sopan dan lembut itu, ternyata menyimpan sejarah kelam. Tapi dia bukan pembunuh, lanjut Pak Damin. Kuyang bisa jadi kutukan atau anugerah. Tergantung siapa yang memilikinya. Dan aku percaya, Rara tidak menggunakan ilmunya untuk kesenangan. Dia melindungi. Dia membalas perlakuan keji orang-orang yang lupa bahwa perempuan juga bisa marah jika terlalu lama ditekan. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti mantra yang menyadarkan Seno bahwa rasa takutnya selama ini salah arah. Di tempat lain, Rara duduk di tepi sungai kecil belakang terminal, mencuci wajahnya. Sisa darah di liontinnya mulai pudar. Ia terlihat lelah, seperti seseorang yang terlalu lama memikul beban dunia di pundaknya. Tatapannya kosong, menatap air yang mengalir dengan tenang. Di dalam dirinya, suara ibunya selalu terdengar, membisikkan batas-batas yang harus dijaga, walau amarah terus menggoda. Malam demi malam, semakin banyak orang yang menghindari terminal. Tapi anehnya, warga kecil, pedagang asongan, tukang cuci bas, dan tukang ojek, justru merasa aman di sekitar Rara. Mereka merasakan ketenangan saat melihatnya lewat. Beberapa bahkan diam-diam mulai membela Rara dari gosip-gosip tentang Kuyang. Kalaupun dia Kuyang, kata salah satu ibu penjual nasi uduk, biarlah. Kuyang pun masih punya hati. Seno akhirnya memberanikan diri mendekati Rara. Di siang terik itu, ia membawa segelas air mineral dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Aku tahu siapa kamu, tapi aku juga tahu kamu nggak jahat. Rara hanya menatapnya, lama, lalu tersenyum samar. Senyuman yang penuh luka tapi juga keikhlasan. Terima kasih, Seno, jawabnya pelan. Kadang, yang aku butuhkan hanya satu orang yang percaya. Dan dari kejauhan, Pak Damin mengamati mereka berdua. Ia tahu,
cerita ini belum selesai. Dulman masih hidup, dendam masih berdenyut, dan malam masih panjang. Tapi setidaknya kini, Rara tak lagi sendirian. Karena dalam kegelapan yang begitu pekat, bahkan satu cahaya kecil pun bisa menjadi pelita yang menyelamatkan. Dulman berdiri mematung di depan cermin kecil di pos jaga. Wajahnya kini tinggal bayangan dari kebanggaan masa lalu, mata cekung, kulit pucat, dan bibir gemetar setiap kali malam menjelang. Dua anak buahnya sudah terkubur, dan semua orang di terminal mulai menjauhinya seperti wabah. Dulman tak pernah mengira bahwa seorang perempuan, seorang sopir, bisa membuatnya jatuh ke titik serendah ini. Namun yang paling membuatnya gila adalah rasa takut yang tak pernah ia rasakan seumur hidup sampai kini. Hari itu, saat matahari terik menggantung di langit, Rara berjalan menghampiri pos jaga. Semua mata sopir dan warga terminal menatap dengan tegang. Tak seorang pun berani menyela. Rara hanya mengenakan jaket denim dan celana jeans seperti biasa, tapi auranya berbeda. Dingin, tegas, tak terhentikan. Ia berhenti beberapa langkah dari Dulman, lalu berbicara pelan, namun jelas, aku datang bukan untuk membunuh. Aku datang untuk memberi peringatan terakhir. Dulman menatap Rara dengan mata merah, marah dan takut bercampur dalam satu tatapan. Apa yang kau mau? Desisnya. Rara menjawab tanpa berkedip, pergi. Tinggalkan terminal ini. Jangan kembali. Kalau kau masih mencoba mengganggu orang di sini, maka malam berikutnya, aku tak akan segan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari senjata apapun. Dulman ingin melawan, ingin meneriakkan amarahnya. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, perempuan di hadapannya bukan manusia biasa. Ketegangan itu menggantung di udara selama beberapa detik sebelum Rara berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Warga mulai saling berbisik. Bahkan beberapa sopir yang dulu ragu, kini memandangnya dengan hormat. Bukan karena takut pada ilmu kuyangnya, tapi karena keberaniannya melawan tirani yang selama ini membelenggu terminal. Rara, si sopir perempuan, telah menjadi simbol perlawanan. Namun malam itu, Dulman kembali dikuasai rasa dendam. Ia duduk sendirian di pos jaga, menatap sebuah foto tua, potret dirinya saat masih muda, dikelilingi preman-preman yang kini telah mati. Ia merasa dunia telah membalikkan badan padanya. Lalu ia mengambil keputusan yang paling keliru dalam hidupnya, memanggil seorang dukun tua dari luar kota. Seorang lelaki berilmu hitam yang konon bisa mengikat makhluk gaib, bahkan kuyang. Keesokan harinya, terminal dipenuhi bisik-bisik. Ada orang asing berwajah seram dan mata cekung datang menemui Dulman. Pak Damin yang melihatnya dari kejauhan langsung merasa tidak enak. Itu bukan orang biasa, bisiknya pada Seno. Dulman sedang meracik neraka buat dirinya sendiri. Seno menggertakkan gigi. Ia tahu, sesuatu yang mengerikan sedang mendekat dan Rara akan menjadi targetnya. Di dalam busnya, Rara duduk diam. Liontin tengkoraknya bergetar pelan, seperti memberi isyarat bahwa kekuatan gelap lain sedang bergerak. Ia membuka matanya, menatap kaca jendela, dan berbisik pada bayangan dirinya sendiri, jadi kau memilih jalan ini, Dulman. Kalau begitu, kita tak bisa bicara lagi dengan kata-kata. Hawa bas itu mendadak mencekam. Malam yang akan datang bukan malam biasa. Ini akan menjadi ujian, antara darah, ilmu, dan nyawa. Dan langit pun mulai berubah. Awan hitam menggulung di ufuk barat, seperti membuka tirai untuk pertunjukan terakhir. Terminal Teluk Kumis, bersiaplah. Karena malam berikutnya, bukan hanya kuyang yang akan terbang, tapi juga dendam, doa, dan dosa yang telah terlalu lama tertahan di bumi. Langit di atas terminal Teluk Kumis malam itu tampak seperti perut raksasa yang hitam dan murka, menggantung rendah di atas kepala. Angin mati, suara malam menghilang. Di salah satu sudut gelap terminal, Dulman berlutut di hadapan dukun tua bertongkat tulang kerbau. Dukun itu bernama Ki Mertaya, lelaki kurus dengan mata putih tanpa bola hitam dan tubuh yang ditato dengan raja-raja kuno. Ia menaburkan abu dari tengkorak manusia sambil menggumamkan mantra yang terdengar seperti bisikan setan. Jika benar yang kau hadapi adalah kuyang, maka darahmu sendiri harus jadi umpannya, ujar Ki Mertaya dengan suara serak. Dulman menggertakkan gigi, mengiris ujung telapak tangannya, dan meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Aku tak peduli siapa dia, perempuan atau bukan, manusia atau iblis, aku ingin dia musnah, geramnya. Dukun itu hanya tertawa pelan. Ritual dimulai, dan dari mangkuk itu,
asap hitam naik dan membentuk wajah menyeramkan. Di bas merah marun, liontin Rara mendadak membara. Ia tersentak dari meditasinya, matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan udara berubah. Mereka telah membuka gerbang, bisiknya. Ia segera bangkit, berjalan keluar, berdiri di tengah lapangan terminal yang kosong. Bulan tertutup, dan di langit, ada semacam pusaran hitam samar yang terus berputar. Rara tahu, malam ini dia tak hanya berhadapan dengan Dulman, tapi juga dengan kekuatan yang telah menembus batas dunia. Seno dan Padamin, dari kejauhan, hanya bisa menyaksikan. Mereka melihat Ki Mertaya berdiri di tengah lingkaran api, mengacungkan tongkatnya ke langit sambil memanggil sesuatu dari dimensi kelam. Lalu terdengar suara jeritan. Bukan jeritan manusia, tapi suara yang membuat tulang belakang menggigil. Sesosok bayangan hitam muncul di langit, bergigi runcing dan bersayap asap. Itu bukan Kuyang, desis Padamin, itu pemanggil pemburu Kuyang. Rara melayang, kepala dan tubuhnya sudah terpisah. Kuyang itu bersinar merah di langit, namun kali ini bukan untuk berburu darah. Ia bertarung. Dari langit, dua kekuatan saling melesat, Rara melawan makhluk pemanggilan Ki Mertaya. Mereka bertabrakan di udara, menciptakan ledakan cahaya merah dan hitam. Terminal bergetar, kaca-kaca pecah. Sopir-sopir yang masih tinggal lari berhamburan, berteriak panik. Dulman menyaksikan semua itu dengan mata lebar, tapi bukan kepuasan yang ia rasakan, melainkan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa Kuyang yang ia coba musnahkan adalah sosok yang telah menguasai ilmunya sepenuhnya. Dan yang lebih menakutkan, sosok itu tidak gentar pada iblis sekalipun. Rara melayang, rambutnya terbakar cahaya, dan sorot matanya bukan lagi milik manusia biasa. Ia adalah amarah yang berwujud. Pertarungan berlangsung sengit. Rara terus menghindar dan menyerang, tapi setiap kali ia melukai makhluk hitam itu, Ki Mertaya menguatkan mantranya. Rara mulai goyah, liontinnya retak, tapi ia menolak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia membacakan mantra ibunya, mantra yang selama ini hanya ia ucapkan dalam bisikan. Doa, cahaya merah dari liontinnya meledak, menembus pusaran hitam di langit, menghancurkan makhluk pemanggilan itu dalam jeritan mengerikan yang menggema ke seluruh penjuru terminal. Ki Mertaya terpental, darah muncrat dari mulutnya. Dulman berlutut, teriakannya menghilang dalam gemuruh ledakan energi. Dan di tengah-tengah kehancuran itu, Kuyang Rara perlahan kembali ke tubuhnya, menyatu dengan lelah namun menang. Ia berdiri di tengah puing-puing, tubuhnya terluka, tapi matanya masih menyala. Ini baru permulaan, Dulman, ucapnya pelan. Jika kau masih menantang, aku tak akan lagi menahan diriku. Terminal Teluk Kumis porak-poranda. Puing-puing atap pos berserakan, kaca bas retak-retak, dan tiang-tiang listrik roboh sebagian. Namun di tengah kehancuran itu, yang paling mencekam adalah suasana hening, seolah alam pun menahan napas setelah menyaksikan pertempuran antara dunia manusia dan dunia gaib. Di tengah lapangan terminal, Rara berdiri dengan napas terengah, tubuhnya bersimbah luka, dan liontin tengkoraknya kini retak nyaris pecah. Tapi matanya tetap menatap lurus, ke arah Dulman. Ki Mertaya tergeletak tak sadarkan diri. Mantranya terpatahkan oleh kekuatan darah yang diwariskan dari ibu Rara. Namun sebelum ia tumbang, ia sempat menggumamkan sebuah nama yang membuat Rara terpaku, Saraswati. Nama itu menggema di telinga Rara seperti palu godam. Itu nama asli ibunya, nama yang telah lama ia kubur dalam-dalam bersama tragedi pembakaran di kampung Sungai Hitam. Tapi mengapa dukun sekelas Ki Mertaya mengenalnya? Padamin yang datang menghampiri, membantu menopang tubuh Rara yang nyaris roboh. Dulu, aku pernah dengar nama itu, ucapnya lirih. Saraswati adalah penjaga gerbang antara dunia gaib dan manusia. Bukan Kuyang biasa, dia pelindung. Dan kau, Rara, kau bukan hanya mewarisi darahnya. Kau mewarisi tugasnya. Rara menatap langit gelap di atasnya. Kini semuanya mulai masuk akal, kenapa liontin itu bereaksi. Kenapa ia bisa mengendalikan wujud Kuyang, dan kenapa Ki Mertaya takut, bukan marah. Seno muncul dari balik reruntuhan, wajahnya penuh debu tapi matanya bersinar takjub. Kamu bukan iblis, Ra. Kamu cahaya di tengah kegelapan ini. Semua orang yang kamu lawan, mereka yang pantas. Rara menatapnya dengan luka di wajah, tapi senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Aku bukan pahlawan, Sen. Aku hanya seseorang yang terlalu lama menahan amarah, dan terlalu lelah melihat keadilan dibiarkan mati.
Kalimat itu mengguncang hati Seno. Di hadapannya berdiri sosok yang bukan hanya kuat, tapi juga jujur dalam luka. Sementara itu, Dulman terduduk lemas. Dunia tempatnya berkuasa telah hancur. Ia mencoba berdiri, tapi kaki-kakinya menolak bergerak. Saat matanya bertemu dengan mata Rara, tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada lagi gertakan, tidak ada lagi tawa sinis. Yang tersisa hanya seorang lelaki tua, kehilangan kuasa, dan dikepung oleh rasa bersalah. Ia tahu, semua ini ulahnya sendiri. Tapi yang membuatnya semakin tenggelam adalah kenyataan bahwa Rara tak membunuhnya. "Aku ingin kau hidup," ucap Rara, pelan tapi tegas. "Bukan karena aku baik, tapi karena aku ingin kau rasakan apa itu dihantui. Setiap malam, setiap detik, bayang-bayang dari yang kau sakiti akan mengintai tidurmu. Itu hukuman yang lebih dalam daripada kematian." Dulman terisak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena akhirnya ia merasa kalah, dengan harga diri terkoyak dan dunia yang tak lagi tunduk padanya. Malam itu, Rara duduk sendiri di tepi lapangan terminal, menatap langit yang perlahan cerah. Di tangannya, liontin retaknya bersinar redup. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang belum terungkap. Tapi satu hal yang kini ia pahami, ia bukan kutukan seperti yang orang-orang kira. Ia adalah penjaga dari yang tak terlihat, dan meskipun luka-lukanya belum sembuh, ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan ia hadapi, dengan kepala terangkat, baik sebagai manusia, maupun sebagai kuyang. 3 malam setelah pertempuran besar itu, Rara masih belum benar-benar pulih. Tubuhnya memang kembali utuh, namun liontin tengkorak yang selama ini menjadi jembatan antara dirinya dan kekuatan warisan ibunya mulai berubah. Retakan kecil yang sebelumnya hanya membentuk garis samar kini membentuk pola rumit seperti raja kuno. Setiap kali ia menyentuhnya, ia merasa seperti disentuh balik oleh seseorang atau sesuatu. Sejak kejadian itu pula, ia mulai bermimpi. Bukan mimpi biasa, tapi penglihatan dari masa lalu ibunya, Saraswati. Dalam mimpinya, ia melihat Saraswati muda berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi para dukun tua dengan jubah merah. Mereka bukan musuh, melainkan penjaga. Dalam bahasa kuno, mereka menyebut Saraswati sebagai pemegang gerbang darah, satu-satunya perempuan yang mampu menyegel celah antara dunia manusia dan arwah liar. Namun kekuatan itu membuat Saraswati menjadi target. Dukun-dukun gelap, termasuk Ki Mertaya yang masih muda waktu itu, ingin merebut kekuatan itu untuk membuka gerbang dan mengendalikan arwah kuyang untuk kepentingan gelap. Ternyata, kematian ibunya bukan karena ketidaktahuan warga. Itu adalah rencana. Kebakaran itu adalah pembantaian yang disamarkan. Masyarakat hanya pion. Dalangnya adalah para pemburu ilmu hitam yang gagal mendapatkan kekuatan Saraswati. Dan ketika mereka tahu Saraswati melahirkan seorang anak perempuan, Rara, mereka tahu gerbang belum benar-benar tertutup. Selama anak itu hidup, segel masih ada. Dan selama segel itu utuh, mereka tidak bisa menguasai dunia arwah. Rara terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Malam masih gelap, suara bisikan lembut terdengar dari liontinnya. Suara ibunya, "Anakku, gerbang akan terbuka kembali. Persiapkan dirimu. Kau harus memilih, jadi penjaga, atau jadi yang diburu." Kata-kata itu menggema di dalam dadanya. Ia sadar, pertempuran melawan Dulman hanyalah awal. Apa yang ia hadapi malam itu hanyalah ujung dari kegelapan yang jauh lebih dalam dan tua. Pak Damin yang datang pagi harinya membenarkan semuanya. Ia mengaku dulu pernah menjadi murid dari salah satu dukun penjaga, sebelum akhirnya melarikan diri karena tak tahan melihat pengkhianatan dari kalangan mereka sendiri. "Kamu harus mencari batu rawa lemu, Ra," katanya. "Itu batu pemutus rantai darah. Jika batu itu dihancurkan, maka koneksi dunia arwah ke dunia ini bisa ditutup selamanya. Tapi, tempat itu dijaga oleh makhluk yang bahkan ibumu pun tidak bisa hadapi sendirian." Seno yang mendengar itu langsung menawarkan diri untuk ikut. "Kamu nggak harus sendiri terus, Ra. Kalau dunia ini memang mau terbuka untuk kegelapan, setidaknya biar aku ikut menjaga pintunya." Rara menatap Seno lama, lalu mengangguk. "Kita akan pergi ke rawa lemu. Tapi perjalanan ini bukan sekadar mencari batu. Ini tentang melawan sejarah, melawan takdir." Di matanya, kilatan cahaya merah kembali muncul, tanda bahwa kuyang di dalam dirinya mulai bangkit, bukan karena haus darah, tapi karena panggilan dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu,
Di balik kabut hutan yang jauh dari terminal, seseorang menyalakan lilin merah darah dan menggambar simbol mata terbuka di tanah. Anaknya sudah bangkit, gumamnya. Saraswati boleh mati, tapi pewarisnya akan membuka gerbang, cepat atau lambat. Dan saat itu tiba, aku akan berdiri di sisi lain, menyambut dunia arwah dengan tangan terbuka. Di wajahnya, ada bekas luka yang menyerupai cakaran, luka lama dari pertempuran dengan ibunya Rara dulu. Dan langit pun mulai menunjukkan retakan samar, retakan antara dunia yang hidup, dan dunia yang seharusnya terkubur. Kabut pagi, menyelimuti jalan tanah yang membelah hutan menuju rawa lemu. Pepohonan di sisi kiri kanan berdiri seperti penjaga bisu, dan sesekali ranting-ranting kering bergoyang sendiri, padahal tak ada angin. Rara, dengan liontin retaknya yang digantungkan di leher, berjalan di depan. Seno mengikutinya dari belakang dengan tas kecil berisi bekal dan senter. Di pundaknya, ia membawa keyakinan dan ketakutan sekaligus. Ini bukan sekadar perjalanan menuju tempat angker, ini perjalanan menuju inti takdir Rara, dan ia memilih ikut bukan karena berani, tapi karena tak tega membiarkannya sendiri. Rawa lemu berada di tengah hutan yang sudah lama dianggap terlarang oleh warga. Tak ada sinyal, tak ada suara burung, hanya lengking samar yang seperti datang dari jauh dan mengendap di telinga. "Kenapa rawa ini?" tanya Seno pelan, berusaha memecah hening. Rara berhenti sejenak, memandangi tanah berlumpur yang mulai terlihat di ujung pandang. Karena disinilah segel terakhir dunia arwah diletakkan. Ibuku dulu menyembunyikan batu itu dari semua dukun, termasuk mereka yang ingin menguasainya. Tapi langkah mereka tak mulus. Sejak memasuki batas rawa, Rara merasakan hawa aneh. Bayang-bayang yang bergerak di sela pepohonan, suara tawa kecil dari dalam lumpur, dan sesekali, bisikan samar yang memanggil namanya. "Rara, anak darah, kembalilah." Liontin tengkoraknya semakin bergetar. Seno mulai kehilangan keseimbangan, dan tiba-tiba ia tersandung akar pohon yang seperti melilit kakinya sendiri. Rara segera menariknya dan menatap sekeliling dengan tajam. "Kita tidak sendiri. Mereka sudah tahu kita datang." Semakin dalam mereka melangkah, semakin berat udara yang mereka hirup. Di kejauhan, kabut mulai berubah warna, dari putih menjadi merah samar. Seolah rawa itu menyimpan darah yang belum selesai ditumpahkan. Di tengah kabut itu, sebuah gubuk reyot tampak berdiri miring, nyaris tenggelam separuh di lumpur. Rara mengenalnya, ia pernah melihatnya dalam mimpi. Itulah tempat ibunya menyegel batu rawa lemu. Tapi bersamaan dengan itu, sesosok makhluk keluar dari balik gubuk, bertubuh tinggi, kurus, bermata putih dan lidah panjang menjuntai sampai dada. "Penjaga," bisik Rara, "makhluk itu bukan dari dunia manusia. Ia adalah roh purba, entitas yang dijadikan penjaga segel oleh para leluhur kuno. Ia tidak hidup, tapi juga tidak mati." Saat ia melangkah, lumpur di sekitarnya bergolak. Seno terperangah, nyaris jatuh mundur. Tapi Rara tak bergeming. Ia tahu, untuk bisa menyentuh batu itu, ia harus menaklukkan penjaganya terlebih dahulu. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan darah dan keyakinan. Dengan perlahan, Rara menggigit jari telunjuknya sendiri hingga berdarah, lalu menjentikkan darah itu ke tanah di depan sang penjaga. "Aku anak Saraswati. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyempurnakan segel." Makhluk itu meraung. Suara raungannya membuat tanah bergetar. Tapi di saat yang sama, liontin Rara memancarkan cahaya merah tua. Makhluk itu berhenti, menunduk, dan membuka jalan. Rawa itu berbisik, "Pewaris darah telah datang." Rara melangkah ke dalam gubuk, diikuti Seno yang masih gemetar. Di dalamnya, mereka menemukan batu hitam sebesar kepala manusia, dengan retakan di tengahnya dan rajah merah yang memendar samar. Batu rawa lemu. Detak jantung Rara meningkat. Ia tahu, jika batu ini dihancurkan, gerbang akan tertutup selamanya. Tapi ia juga tahu, ada harga yang harus dibayar, darah warisan, atau jiwa yang menanggungnya. Dan di balik bayangan gubuk, seseorang telah memperhatikan mereka sejak awal. Seseorang yang membawa dendam lama. Seseorang yang siap menggagalkan semuanya. Langkah-langkah berat bergema dari belakang gubuk, menjejak tanah berlumpur yang kini berdenyut seperti daging hidup. Rara menoleh cepat, Seno berdiri di depannya dengan tubuh siaga. Dari balik kabut merah, muncullah sosok lelaki parubaya dengan wajah penuh luka bakar, matanya hanya satu yang utuh, dan sisanya hangus seperti pernah dijilat api. "Akhirnya kita bertemu lagi, Darah Saraswati," desisnya. Suaranya dalam, serak, dan penuh kebencian.
Dialah Mahesa, murid pengkhianat dari kalangan dukun penjaga, lelaki yang dulu membakar hidup-hidup Ibu Rara demi merebut kekuatannya. Rara mengepal, dadanya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Wajah Mahesa adalah wajah dari setiap mimpi buruknya sejak kecil. Dialah iblis yang memisahkannya dari ibunya. Kau, yang membakar ibuku, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Mahesa tertawa kecil, ibumu lemah. Dia memilih menyegel kekuatan, padahal dunia bisa dikuasai jika kita membuka gerbang arwah dan menjadikannya milik kita. Tapi tenang saja, kau akan jadi lebih berguna dari ibumu. Karena kau adalah kuncinya. Dalam sekejap, Mahesa melemparkan bubuk hitam dari kantong kecil di tangannya. Asap gelap langsung menyelimuti gubuk. Seno batuk keras, terjatuh ke lantai kayu yang rapuh. Rara mencoba berdiri, tapi asap itu membuat kepalanya pening, seakan pikirannya sedang dikoyak dari dalam. Mahesa berbisik mantra kuno, dan tiba-tiba liontin tengkorak Rara meledak cahayanya. Ia terjerembab, tubuhnya melayang perlahan. Mahesa sedang mencoba memaksa kuyang dalam dirinya keluar untuk dikendalikan. Kau pikir kau bisa mengendalikannya? Teriak Rara dalam kesakitan. Tapi Mahesa tersenyum lebar. Tidak ada jiwa yang tak bisa dipatahkan jika cukup lama disiksa. Bahkan kuyang sekalipun tunduk pada rasa takut. Namun tepat saat itu, suara nyaring menggema dari luar, jeritan panjang, bukan dari manusia, tapi dari penjaga rawa lemu. Makhluk itu meraung, kabut memudar, dan tiba-tiba, gubuk itu diguncang oleh kekuatan gaib. Retakan di tanah membelah, cahaya merah menyembur dari bawah, memaksa Mahesa mundur sejenak. Dengan sisa tenaganya, Rara menggenggam liontin yang nyaris pecah itu. Matanya menyala merah, tubuhnya bangkit. Kali ini bukan kuyang dalam dirinya yang bangkit, melainkan kekuatan asli Saraswati yang telah lama tersegel dalam darahnya. Dalam satu teriakan keras, energi meledak dari tubuh Rara, menyapu Mahesa hingga terpental ke dinding gubuk. Udara menjadi hening, dan liontin yang retak, akhirnya pecah sepenuhnya. Di bawah sinar cahaya merah, batu rawa lemu mulai bergetar. Seno yang perlahan sadar kembali membantu Rara berdiri. Kita harus menghancurkannya, sebelum Mahesa kembali bangkit, kata Rara dengan suara lirih. Seno mengangguk, dan bersama-sama mereka mengangkat batu itu dan membenturkannya ke tanah keras dalam gubuk. Retakannya makin besar, dan suara tangisan ribuan arwah terdengar menggema dari langit, pertanda bahwa gerbang dunia arwah mulai runtuh. Namun dari bayang-bayang, Mahesa terlatih bangkit. Darah menetes dari kepalanya, tapi matanya membara. Kalian kira semua akan selesai di sini? Geramnya, bahkan jika segel ditutup, aku akan tetap hidup, dan aku akan menunggu, sampai keturunanmu lahir. Tapi Rara tak memberinya kesempatan. Ia menoleh cepat, dan dengan kekuatan terakhir dari darah Saraswati, ia membentuk lingkaran api merah di sekeliling Mahesa. Api itu menjilat tubuh Mahesa, menyegel jiwanya di tempat yang tak bisa disentuh manusia, di tengah rawa, bersama para pengkhianat. Dan saat batu itu pecah sepenuhnya, langit kembali cerah. Kabut menghilang, rawa lemu hening, dunia gaib tertutup kembali. Untuk sementara, kabut merah telah sirna, tanah berlumpur di rawa lemu tak lagi bergetar, dan langit yang selama ini mengintip dunia lewat celah gelap kini perlahan kembali biru. Di tengah reruntuhan gubuk, Rara berdiri menatap batu rawa lemu yang kini telah pecah menjadi serpihan kecil. Dari batu itu, cahaya merah terakhir perlahan memudar. Lalu menghilang, segel telah ditutup, dunia arwah telah kembali ke batasnya. Tapi di dada Rara, liontin tengkorak telah hancur sepenuhnya. Tanpa itu, ia tak lagi bisa memanggil kekuatan kuyangnya semudah dulu. Seno duduk kelelahan di sebelah Rara. Wajahnya kotor, tangan gemetar, tapi matanya penuh rasa lega. Kamu sudah menyelamatkan lebih dari yang kamu sadari, Ra. Bukan cuma terminal, tapi dunia. Rara tersenyum tipis. Namun di balik senyumnya, ada kehampaan. Kekuatan yang selama ini menjadi beban sekaligus perisai dalam hidupnya, kini telah hilang sebagian. Ia merasa ringan, tapi juga kehilangan. Aku tak tahu apakah aku masih bisa disebut penjaga tanpa kekuatan itu, gumamnya. Padamin, yang tiba di tempat itu setelah mencari mereka sejak semalam, hanya tertawa kecil dan menepuk bahu Rara. Kekuatan bukan soal ilmu, Rara, tapi soal niat dan keberanian. Kau telah memilih menjaga, padahal kau bisa membalas. Itulah penjaga sejati. Rara menunduk, air mata jatuh pelan dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya,
ia merasakan damai dan kesedihan dalam waktu yang sama. Ia bukan lagi hanya Rara si sopir cantik. Ia kini adalah warisan terakhir dari garis darah penjaga gerbang dunia gaib. Terminal Teluk Kumis, beberapa hari kemudian, mulai hidup kembali. Preman-preman yang dulu berkeliaran menghilang entah kemana. Tak ada lagi suara makian atau paksaan. Warga mulai saling menyapa, warung-warung buka lebih lama, dan senyum mulai kembali ke wajah para sopir. Dulman tak pernah terlihat lagi. Konon, ia meninggalkan pesan singkat dan pergi jauh. Entah karena takut, atau karena dihantui kesalahan sendiri, tak ada yang tahu. Namun semua sepakat, terminal itu kini menjadi tempat yang lebih aman. Seno memutuskan untuk membuka bengkel kecil di dekat terminal. Ia ingin tetap dekat dengan Rara. Kalau kau masih mau jadi sopir, setidaknya ada yang merawat mesin basmu, ujarnya sambil terkekeh. Rara membalas dengan tawa kecil. Luka-luka dalam dirinya perlahan sembuh, walau bekasnya tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia tahu, hidup tak harus sempurna untuk bisa dijalani. Yang penting, ia sudah memilih melindungi, bukan membalas. Pada malam yang tenang, saat angin bertiup pelan, Rara duduk di atas atap busnya, menatap bintang-bintang. Di langit, tak ada tanda-tanda retakan. Tapi di dalam dirinya, ia tahu dunia arwah tak akan pernah benar-benar tenang. Akan selalu ada yang mencoba membuka celah. Tapi sekarang, ia tak takut lagi. Ia telah menjadi penjaga, bukan karena warisan, tapi karena pilihan. Dan di antara bisikan angin malam, terdengar suara lembut, suara yang telah lama tak ia dengar. "Terima kasih, anakku," bisik ibunya. Rara tersenyum, memejamkan mata. Dunia telah berubah, dan ia siap menjaganya selamanya.